Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran PAI pada hari ini akan membahas tentang Asmaul Husna, yang mana di kelas 5 ini akan belajar tentang nama-nama Allah yang baik 4 macam. Sebelum kita masuk ke pembahasan, maka baiknya kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita langsung ke materi Asmaul Husna, yakni nama-nama baik yang dimiliki Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah taala itu, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Qur'an. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 99 nama, atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama baik yang indah. Nah, jadi nama-nama baik yang indah bagi Allah taala ini termasuk juga sifat beliau. Jadi apabila kita dapat menghafal Asmaul Husna ini, akan dijanjikan bisa masuk surga asalkan kita memang benar-benar hafal dan benar-benar mengimani serta mengamalkannya. Kemudian adapun Asmaul Husna di kelas 5 ini dibatasi hanya 4 saja, yakni Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Had. Uraiannya sebagai berikut. Baiklah, kita ke bagian Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Tetapi ini bagi orang yang selama hidupnya beramal soleh dan beramal kebaikan. Dari itu, dia ketika mati malah dia bahagia karena dia menemui kehidupan yang nyata dan menemui kenikmatan yang sudah diusahinya ketika dia berada di bumi dan ketika dia masih hidup. Kemudian ada Al-Hayy, yang maha hidup, mengandung arti bahwa Allah Ta'ala itu yang memberi maha hidup dan yang memberi maha hidup. Hidup dan mati di kehendaknya Allah Ta'ala, entah lagi dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat Al-Hayy, yakni maha hidup serta maha yang memberikan hidup kepada makhluknya. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan kehidupan itu adalah salah satu nikmat yang sangat besar. Kemudian kedua sifat ini adalah Al-Mumit dan Al-Hayy ini adalah kedua sifat yang saling bersampingan. Maka dari itu, untuk hidup dan mati ini adalah di tangan Allah. Kemudian Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti Allah Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada manusia. Jadi sifat Al-Qayyum ini adalah sifat Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala berdiri sendiri tanpa minta bantuan lain, tanpa minta hajat orang lain dalam melakukan sesuatu, dalam menciptakan alam semesta ini, dalam mengatur alam semesta ini tanpa minta bantuan apapun, tanpa meminta hajat seseorang siapapun. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kita akal untuk belajar dan yang pendidikan agar suatu saat nanti kita dalam menjalani kehidupan bisa tanpa bergantung kepada orang lain, tanpa menyusahkan orang lain. Kemudian Al-Had, yang Maha Esa, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Maka perhatikan Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, Allah yang Maha Esa. Jadi Allah Ta'ala itu Esa tanpa Tuhan yang lain, tanpa bantuan yang lain. Maka dari itu tadi Al-Qayyum juga, bahwasanya Al-Qayyum itu tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu Allah Ta'ala itu Esa, tunggal, tidak ada yang lain selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad, bahwasanya Allah Ta'ala itu Esa. Nah, mungkin ini pembelajaran payah kita hari ini tentang 4 macam di Asmaul Husna, yang mana kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah yang mana Allah Ta'ala itu memiliki 99 nama yang baik. Dan di kelas 5 ini kita hanya belajar 4 macam nama Allah Ta'ala, yakni Al-Mumit dan Al-Hayy. Al-Mumit dan Al-Hayy ini, Al-Mumit artinya yang maha mematikan,
yakni bahwasanya Allah Ta'ala berhak mematikan siapapun. Entah intinya semua makhluk yang diciptakan Allah pasti ada masa kematiannya. Bagi setiap yang mempunyai nyawa pasti mati. Kemudian lagi Al-Hayy, yang mana Al-Hayy adalah yang maha hidup dan maha yang menghidupkan segala makhluknya. Kemudian Al-Hayy dan Al-Mumit ini adalah nama Allah Ta'ala yang bersampingan atau saling berhubungan, yakni Allah Ta'ala yang maha menghidupkan dan Allah Ta'ala juga yang maha mematikan. Jadi untuk menghidupkan dan maha mematikan ini atas kehendak Allah, tidak pandang bulu, entah dia lagi sakit tahu-taunya dia masih hidup, ada yang lagi sehat-sehatnya tahu-taunya langsung dimatikan oleh Allah Ta'ala dengan cara Allah Ta'ala sendiri, dengan sebab yang masuk akal bagi manusia. Kemudian Al-Qayyum, yakni Al-Qayyum ini adalah yang mana Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya tanpa minta bantuan orang lain, tanpa minta hajat orang lain. Kemudian lagi ada Al-Ahad yang artinya Maha Esa, bahwasanya Allah Ta'ala itu Esa, yang mana sesuai dengan dalil Al-Quran, Qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad bahwa Allah Ta'ala itu Esa, yang mana Allah Ta'ala itu Esa dan tunggal, dan Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya, yakni Al-Qayyum, tanpa minta bantuan lain dan tanpa minta hajat orang lain. Nah, semoga pelajaran apa yang kita pelajari hari ini menjadi pelajaran yang bermanfaat, serta kita dapat amalkan dan kita imani dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya membahas tentang 4 sifat ini, bagaimana secara luas pandangan kita terhadap kehidupan kita masing-masing. Bapak tutup, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.